Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Click and Smart. Kali ini Mimin akan membahas tentang 8 film horor Indonesia yang bikin susah tidur. Bagi Anda yang ingin menguji nyali, berikut ini sejumlah film horor Indonesia yang paling menakutkan yang dapat menjadi pilihan tontonan. Kalian Pantas Mati merupakan film yang disutradarai oleh Ginanti Rona. Film ini menceritakan tentang Raka, seorang remaja indigo. Kemampuan Raka membuatnya kerap mendapatkan perundungan di sekolah hingga ia harus pindah sekolah. Namun, di tempat barunya ia malah harus melawan hantu bertopeng. Ada satu, saya sama kamu. Semua setan yang nemuin aku pasti ada maunya. Kamu balas dendam sama siapa? Siapa yang mau balas dendam? Terus maunya apa? Ngobrol sama kamu. Kamu pernah lihat setan ini nggak di sekolah? Enggak tuh. Lo pas pertama kali masuk kelas, lo ngeliat setan masuk kan? Dia ada ngomong apa sama lo? Dia ada bilang kalau dia bakal balas dendam? Iya. Kenapa tadi diem aja digituin, Ra? Awan lah. Kalian semua pantas mati! Oleh 3 arwah. Film persembahan PT Balai Pustaka dan hasil kerja sama dengan Adroid ini mengangkat kisah dari novel yang berjudul Sarcop Hagus Onrus. Dalam ceritanya, seorang mahasiswa arkeolog bernama Bramanto Putra menemukan sebuah buku catatan kuno di Pulau Onrus yang telah terkubur selama 300 tahun. Ia meminta bantuan Susan Sriwati untuk meneliti lebih jauh mengenai buku tersebut. Namun penelitian yang dilakukan Susan malah berakibat fatal karena telah mengganggu arwah-arwah penasaran di Pulau Onrus. Bramanto pun berusaha menyelamatkan Susan dari gangguan roh jahat itu. Bram, buku ini langka banget loh. Kok bisa sih kamu nemuin buku itu di Onrus? Jadi kemarin itu aku bawa detektor. Tiba-tiba detektor itu bunyi sendiri. Ringo, aku kamu membunuh Jean Conrad. Lalu mencekapnya dalam karung. Sekarang dia musuhmu. Bunuh dia atau kau yang akan mati. Daftar film horor Indonesia selanjutnya adalah Primbon. Film ini mengisahkan tentang Rana dan sahabatnya Janu yang melakukan pendakian gunung di tengah cuaca buruk. Nahas di tengah hutan lebat mereka berdua terpisah dan tersesat. Beruntung bagi Janu karena ia bisa kembali ke rumah, namun tidak dengan Rana yang masih tersesat. Alhasil dilakukan operasi pencarian besar-besaran untuk menemukan Rana. Tetapi setelah seminggu berlalu, Rana masih belum ditemukan dan keluarga ikhlas bahwa Rana telah meninggal dunia. Saat tahlilan di rumah Rana, keajaiban muncul di mana Rana datang secara tiba-tiba. Dini yang merupakan ibu dari Rana merasa bahagia dan terharu, namun tidak dengan anggota keluarga lainnya. Mereka yang berpegang teguh pada Primbon percaya jika sosok Rana yang kembali pulang bukanlah manusia. Lantas, bagaimana kelanjutan kisahnya? Memang Primbon itu jadi pegangan mereka sehari-hari. Bayu, ini yang mau saya taruh di kamarnya Rana. Nanti kalau membusuk, itu tandanya dia bukan manusia. Kalau yang di rumah bukan Mbak Rana. Siapa? Makanya dia hal yang salah. Memang saya memuas dia.
Kisahnya berawal ketika pasangan suami istri bernama Roy dan Amara tengah berbahagia menanti kelahiran anak pertama mereka. Selain disibukkan dengan kehamilan sang istri, keduanya juga disibukkan dengan acara pindah rumah. Roy dan Amara membeli sebuah rumah baru. Di rumah tersebut, Roy tidak sengaja menemukan sebuah benda keramat bernama cakar monyet. Alih-alih mengembalikannya pada pemilik aslinya, Roy menaruh benda keramat itu di rumahnya. Sialnya lagi, Roy dengan sengaja membaca mantra yang katanya bisa mengabulkan semua permintaan yang diinginkannya. Setelah Roy membaca mantra tersebut, berbagai kejadian di luar nalar mulai berdatangan ke keluarga kecilnya. Amara yang sedang hamil tua kera bertingkah aneh sampai-sampai ia harus dirawat di rumah sakit. Ancaman terus mendatangi Roy dan Amara. Sebenarnya kutukan apa yang mendatangi mereka? Dia nggak akan nolong kita, Roy. Apa kamu nggak dengar? Cakar itu menipu, dia dibuat untuk ngancurin hidup orang. Berawal di tahun 1997, beberapa pelancong tengah sibuk memeriksa sebuah losmen misterius. Sebuah keluarga memutuskan untuk menginap di losmen tersebut, diikuti oleh sepasang kekasih. Pada awalnya semua terasa baik-baik saja hingga sang pemilik losmen yaitu Bu Melati datang. Ternyata losmen miliknya memiliki kutukan untuk orang-orang yang berani datang ke losmennya. Satu persatu kejadian aneh dan mistis meneror para pengunjung, bahkan kebanyakan dari mereka tidak bisa keluar hidup-hidup dari losmen tersebut. Usut punya usut, ternyata losmen milik Bu Melati punya sejarah yang sangat menakutkan. Dulu losmen itu adalah rumah dari seorang dokter bernama Kusno. Pria ini sangat berbakat tapi punya ambisi yang sangat menyeramkan. Kusno diam-diam melakukan sebuah eksperimen biadab pada manusia. Sejak saat itu, rumah Kusno dipenuhi dengan arwah-arwah penasaran yang dipenuhi dengan amarah. Kusno tidak serumah yang kita kira. Saya perlu kamu masuk ke rumah itu, Ma. Karena saya yakin masih banyak yang disembunyiin di sana. Losmen Melati adalah misteri yang belum pernah kami pecahkan. Gilang mengajak beberapa sahabat baiknya untuk berlibur bersamanya. Cowok tampan ini berniat untuk merayakan ulang tahunnya di tempat yang baru dan berbeda. Gilang mengajak Sarah dan Kevin, sahabat yang sudah menemaninya sejak masa SMA. Ketiganya telah memilih destinasi yang akan didatangi, perjalanan untuk berlibur pun dimulai. Untuk beberapa saat perjalanan ini terasa sangat menyenangkan hingga mereka bertemu dengan sosok kakek misterius dengan seorang anak kecil yang terlihat sangat menyeramkan. Baik Gilang, Sarah, dan Kevin tidak ingin terlalu memikirkan hal menyeramkan tersebut. Tapi rentetan teror dan kejadian aneh terus mendatangi mereka sepanjang perjalanan. Mereka bingung kenapa hal ini bisa mendatangi mereka. Lambat laun Gilang teringat dengan sejarah keluarganya. Gilang mengaku kalau keluarganya pernah terlibat dalam sebuah ritual sesat. Mereka juga mewarisi kutukan dan tulah itu yang akan mengejar tiap keturunan keluarganya. Kita kan mau liburan. Film ini mengisahkan 3 perempuan di sebuah desa yang diam-diam bersekutu dengan iblis. Mereka adalah Sumi, Sari, dan Asih. Ketiganya punya motif yang berbeda, tapi demi memenuhi keinginannya, 3 perempuan ini harus merelakan banyak hal. Sumi merupakan seorang anak perempuan yang hidup di pedesaan dan harus mengurus bapaknya yang sering sakit. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia menjual makanan berupa gulai yang dibuat dari daging manusia.
Lalu Sari adalah seorang dukun yang kembali menjalin hubungan dengan setan setelah adiknya tewas dan jasadnya raib dari pemakaman. Berbeda dengan kedua gadis sebelumnya, Asi adalah seorang wanita yang sangat tergila-gila dengan penampilan dan harta dan tidak segan-segan mengorbankan apa saja untuk mendapatkannya. Tapi sepintar-pintarnya mereka menyembunyikan kebusukan itu, ternyata perbuatan buruk ini tercium juga oleh masyarakat. Apalagi tumbal yang harus mereka berikan semakin lama semakin sulit untuk ditemukan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Sumi, Sari, dan Asi untuk menyelamatkan diri? Apa kau ingat dengan persekutuan kita dulu? Ngarah pateni sing mateni ninggro. Jangan lagi kau bisiki aku rasakan neraka. Kau takut karena meniranya bisa menolong. Pergi kau. Pergi kau. Maaf, atau tunduk kepadaku sendiri. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami, diperkuat perantara perawan Maria tabernakel, Bunda Allah, tunjang malaikat agung Mikael. Setelah berhasil menyingkirkan Cokrokusmo, Brotoseno menjadi satu-satunya penguasa Mangkujiwo. Dengan bantuan Nyi Kenangan dan Karmila, Mangkujiwo pun berhasil berada di puncak. Tapi Brotoseno dan kedua sekutunya masih belum puas, apalagi masih ada beberapa batu sandungan yang mengancam eksistensi Mangkujiwo. Mereka adalah Dargo Sentono, Jenderal Amperawa yang tamak dan sombong, dan Rimba, anak dari musuhnya di masa lalu. Tidak ingin mengotori tangannya sendiri, Brotoseno membuat 3 rencana pamungkas. Pertama, ia membiarkan Dargo mati oleh peliharaan pesugihannya sendiri, yaitu tikus. Demi menjaga kekayaannya, Dargo bersekutu dengan siluman tikus. Balasannya, Dargo harus menumbalkan anggota keluarganya sendiri. Kini Dargo tidak memiliki keturunan lagi, sehingga tikus itu akan memangsa Dargo sebagai balasannya. Rencana kedua yaitu membunuh Rimba. Brotoseno sengaja membuat skenario cinta segitiga untuk membunuhnya. Dia tahu kalau Amperawa jatuh cinta pada seorang artis bernama Mauren. Brotoseno pun memakai guna-guna supaya Mauren jatuh cinta pada Rimba. Perasaan cemburu inilah yang membuat Jenderal Amperawa murka hingga nekat menyiksa dan membunuh Rimba. Lalu siapa yang akan membunuh Amperawa? Mangkujiwo siap jadi warisan dunia.